guys, welcome back with me, Bosro and Sarinem di Talk with CEO. Oke, hari ini kita bakal bahas topik yang sering terjadi di kantor. Dan mungkin ya banyak dari kalian itu sering mengalami ini. Ketika karyawan itu belak-belakan tentang kondisi perusahaan, tapi bos ini cumanya mau dipuji-puji aja. Padahal menurutku, ya karyawan yang belak-belakan ini, mereka menunjukkan kondisi sesungguhnya yang terjadi di perusahaan dan mereka ingin perusahaan ini bisa berkembang. Nek aku menanggapi itu tetap pilih yang posisi lainnya lah, pro yang bos maunya dipuji-puji. Bos itu kan maunya dipuji-puji karena supaya dia motivasinya tetap tinggi. Nah, kadangkala karyawan sing belak-belakan ini tidak pada tempatnya dan nggak sesuai, itu bisa nyerang ego dan terjadi ego clash di antara pihak karyawan dan perusahaan. Alhasil apa yang terjadi? Itu membuat sistem dalam perusahaan kacau. Kita definisikan dulu karyawan yang belak-belakan itu seperti apa sih? Maksudnya karyawan yang memberikan ide, kritikan pedas, ataupun feedback yang berguna untuk perusahaan. Menurut aku, walaupun itu tanpa filter, tapi itu bagus karena mereka menunjukkan engagement ataupun kepedulian mereka terhadap perusahaan. Niku leres Pak Bos. Nanging kadangkala karyawan yang belak-belakan itu justru nyusahke culture perusahaan. Betul sekali. Tapi kita perlu ada komunikasi terbuka yang didengarkan di suatu perusahaan. Dan menurutku, ketika karyawan ini belak-belakan tentang kondisi suatu perusahaan, itu adalah kondisi sesungguhnya dari perusahaan tersebut, dan kalau nggak didengerin, bagaimana perusahaan bisa berinovasi dan bisa menjadi lebih berkembang? Ya, niat dari karyawan belak-belakan itu benar, memajukan, membuat berkembang dan berinovasi. Tapi di sini kita tidak bisa memisahkan antara respectful plus honest dari karyawan. Dua hal ini perlu dilakukan sehingga masing-masing pihak itu merasa diuntungkan. Oke, aku jelasin kenapa belak-belakan itu penting. Yang pertama, problem solving lebih cepat. Dengan adanya karyawan yang belak-belakan, masalah-masalah yang muncul itu kita bisa deteksi lebih awal, jadi kita bisa selesaikan dengan cepat. Yang kedua, innovation dan improvement. Kadang-kadang ide itu muncul dari keberanian speak up dari karyawan kita. Yang ketiga, engagement-nya tinggi. Karyawan kita merasa dihargai karena mereka berkontribusi di dalam perusahaan tersebut. Ambil contoh dulu, aku punya junior yang ngasih aku kritik tentang workflow perusahaan kita itu terlalu lambat. Aku dengerin, aku benerin, dan akhirnya hasilnya ya karyawan happy karena delivery-nya jadi lebih cepat. Coba bayangin kalau kritik ini nggak aku terima, bagaimana kita bisa menang dari kompetitor kita? Poin apa nih ku? Tapi orang kabeh bos loh iso dikritik secara belak-belakan. Enak wae karyawan iso ngeritik bos secara belak-belakan. Tetap harus ono lah salurane, tetap harus ono lah respectful-e. Itu tuh kayak gini, karyawan ngasih review pedes pol ke bosnya, dan bosnya apa yang terjadi? Panik, nggak bisa mimpin, nggak bisa ngambil keputusan. Ini loh bos. Kadang bos itu maunya dipuji supaya apa toh? Satu, motivasinya itu tetap tinggi. Ketika motivasi bos tetap tinggi dalam menjalankan usaha ataupun bisnisnya, itu akan bikin bos semakin semangat memimpin tim dan perusahaan. Dua, tim jadi harmoni. Kritik belak-belakan di rumah kewe enak kok. Apa meneh nek setiap hari culture-nya tetap dipertahankan seperti itu. Iku marai ego clash yang tadi dan tim jadi stres setiap hari. Tiga, decision making-nya lebih cepat mesti. Kenapa? Kalau bos secara mental health aman, tim aman, fokusnya ke strategi, bukan fokus ke defensif, ya lama-lama bisnisnya akan semakin berkembang terus. Karena apa? Terjadi saling menerima, terjadi kritik yang disampaikan dengan baik. Gak mesti segala hal itu kudu belak-belakan toh. True, delivery itu penting. Tapi kalau cuman ujian tanpa feedback, perusahaan bisa stagnan. Kalau bos cuman maunya dipuji, bisa-bisa dia merasa bahwa suatu proyek sukses ya karena dirinya sendiri. Jadi kesimpulannya, belak-belakan itu ya penting menurut aku, tapi cara penyampaiannya juga harus profesional. Jangan takut ngomong karena perusahaan itu butuh feedback yang jujur. Dan strategi yang paling bagus di dalam perusahaan adalah yang pertama, bos harus mau dikritik. Jangan melihat cara kritiknya aja, tapi lihat niat baik di balik itu. Yang kedua, kita harus latihan belajar komunikasi terbuka. Kalau misalkan semua hal dipendam-pendam di dalam hati,
gimana caranya perusahaan bisa maju, karena nggak ada yang speak up. Speak up kan bisa memunculkan ide positif dan kreativitas. Dan yang paling terakhir adalah, kalaupun misal karyawan merasa tempat kerja itu tidak atau kurang menghargai, tulislah komentar dan sampaikan kepada orang yang dapat dipercaya, sehingga setiap komen itu ada saluran yang tepat dan tanpa menjadikan belak-belakan budaya yang positif dalam perusahaan. Exactly, jadi win-win. Ide itu tetap keluar, bos merasa termotivasi, dan perusahaan juga bisa berkembang. Oke, thank you for listening us. Jadi menurut kalian nih, belak-belakan di dalam suatu perusahaan itu penting atau justru malah mengganggu? Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, komen kalian seperti apa. Aku juga minta kalian untuk menyupport kita dengan berikanlah judul-judul yang akan kita bahas selanjutnya. Dan dimanapun kalian berada saat ini, kalau misalkan belak-belakan itu kurang tepat, ubahlah caranya, jangan ubah tujuannya, karena segala hal yang baik disampaikan dengan baik akan menimbulkan efek positif yang baik juga. Dan tentunya jangan lupa komen, like, share podcast kita kali ini di YouTube, Spotify, Instagram, dan platform sosial media kita lainnya. See you next week. Dan semoga podcast Niki marai pencerahan dan teman-teman semuanya dilancarkan dalam segala urusan. Matur nuwun sampun mirengaken. Sampai jumpa ing episode salajengipun. Thank you.